Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem bersama Mesia. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya Episkop Daniel dari Nikopolis, pendiri dan pemimpin dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita menjawab pertanyaan yang saudara-saudara sudah kirim. Tetapi sebelumnya, bagi saudara yang belum melakukan, atau saudara yang baru saja kali ini berkunjung ke YouTube saya mohon jangan lupa untuk subscribe. Dan juga jangan lupa untuk klik like-nya itu, serta untuk share video-video ini kepada teman-teman saudara sebanyak mungkin. Dan kalau saudara merasa tergerak ingin membantu pelayanan ini supaya ini makin maju, jangan lupa saudara untuk juga mengirimkan persembahannya melalui akun bank saya, Bank Mandiri yang ada di bawah ini. Nah, kali ini pertanyaan berasal dari Saudari Maya. Ya, Saudari Maya, pertanyaannya adalah dia mengutip dari kitab Wahyu pasal yang ke-13 ya. Yang dianukan adalah Wahyu 13. Ya sebentar. Wahyu pasal Wahyu 11. Terutama mengenai dua utusan, ya, dua nabi. Kita baca aja pasalnya dari Wahyu 11. Dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki Dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah. Dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya. Dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita atas mereka itu, dan berpesta dan saling mengirim hadiah. Karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit, dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Sampai ayat 11 ya. Iya. Dan orang-orang itu dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Dan bawahnya. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari surga berkata kepada mereka, "Naiklah kemari." Lalu naiklah mereka ke langit, di seluruh bumi awan disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Ya, terima kasih. Ayat dalam Wahyu 11 ayat 3 itu berbicara mengenai dua saksi yang ditugaskan untuk bernubuat. Dengan begitu, itu merujuk keberadaan mereka sebagai nabi. Jadi bukan untuk semua orang ya, tapi dua orang itu saja sebagai nabi. Dan mereka melakukan tugasnya untuk bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya.
Ini menunjukkan mereka ditugaskan ke dalam situasi dunia yang penuh penderitaan, kesulitan dan aniaya yang dilakukan antikristus atas umat beriman, sebab masa 1260 hari itu sama dengan 3,5 tahun. Yang 3,5 tahun itu adalah masa pemerintahan antikristus. Jadi dua nabi ini datang di tengah-tengah penindasan yang dilakukan antikristus. Mereka melakukan perkabungan itu 1260 hari lamanya. Seperti yang saya katakan tadi, yaitu 3,5 tahun atau 42 bulan dari masa berkuasa dan perbuatan aniaya yang dilakukan oleh antikristus. Coba baca Wahyu 12 ayat 6. 12 ayat 6. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Ya. Jadi ini perempuan ini lambang dari umat Allah yang mendapat perlindungan. Ya, perlindungan selama masa pemerintahan antikristus. Ya. Pasal 13 ayat 5. Dan kepada binatang itu diberikan mulut. Ya, binatang ini adalah antikristus. Ya. Yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan ya, 42 bulan itu sama dengan 3,5 tahun, sama dengan 1260 hari tadi. Terus? Sudah. Jadi kedua utusan ini disebut sebagai kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Itu di Wahyu 11 ayat 4. 11 ayat 4. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Ini adalah simbolisme yang diambil dari Zakaria 4 ayat 11 sampai 14. Lalu berbicaralah aku kepadanya, apakah arti kedua pohon zaitun yang di sebelah kanan? Nah, itu ada pohon zaitun. Terus? Dan di sebelah kiri kandil ini. Untuk kedua kalinya berbicaralah aku kepadanya, apakah arti kedua dahan pohon zaitun yang di samping kedua pipa emas yang menyalurkan cairan emas dari atasnya itu? Ia menjawab aku, tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini? Jawabku, tidak, tuanku. Lalu ia berkata, inilah kedua orang yang diurapi, yang berdiri di dekat Tuhan seluruh bumi. Jadi ada dua orang yang diurapi, yaitu nabi tadi, tapi dia berdiri dekat Tuhan seluruh bumi. Jadi berarti dia ada di hadapan Tuhan. Ya. Dan di kitab Zakaria pasal 3 dan sampai 4 itu sebenarnya berbicara mengenai imam besar Yosua dan gubernur Zerubabel. Ya. Dalam perjanjian lama, kedua dahan pohon zaitun itu adalah kedua orang yang diurapi, yang berdiri di dekat Tuhan seluruh bumi, yang tak lain adalah simbol dari Imam Agung Yosua dan Gubernur Zerubabel. Sedangkan dalam Wahyu 11 ayat 3 sampai 4, mereka digambarkan secara berbeda. Yang sama sekali bukan ciri dari Imam Agung Yosua maupun Gubernur Zerubabel, karena mereka digambarkan sebagai dua saksi dan juga yang memiliki mukjizat seperti nabi-nabi dalam perjanjian lama. Tetapi yang tidak dimiliki oleh Imam Agung Yosua maupun Gubernur Zerubabel di dalam Zakaria pasal 4 ayat 11 sampai 14 tadi. Mengenai dua saksi itu, dalam Wahyu 11 ayat 5 dan 6, coba kita bacakan.
Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Mereka mempunyai kuasa menutup langit, supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah. Dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Ya. Dengan tanda-tanda mukjizat seperti itu, banyak orang menganggap bahwa dua saksi itu adalah Elia dan Musa, sebab yang memiliki mukjizat. Jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka, menghanguskan semua musuh mereka, serta yang mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat adalah Elia. Kita baca dalam 1 Raja-Raja 17 mengenai kuasa Elia yang mencegah turunnya hujan. Kita baca 1 Raja-Raja 17 ayat 1 dan 7. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel, yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Ayat 7. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Itu mukjizatnya Nabi Elia. Ya. Mengenai kuasa Elia mengeluarkan api dari mulutnya untuk menghanguskan semua musuhnya, tidak dapat kita jumpai dalam perjanjian lama. Mungkin saja itu gaung dari dua peristiwa yang berbeda, yang dipadukan, yang dilakukan oleh Elia dan muridnya Elisa. Selanjutnya yang dapat kita baca di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 36 sampai 38. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." Lalu turunlah api Tuhan, menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang di dalam pari itu tuh habis dijilatnya. Dalam kisah ini kita melihat bagaimana melalui doa Nabi Elia, Allah menurunkan api yang menyambar korban sembelian yang telah dibasahi dengan air itu. Sedangkan kisah yang lain mengenai Elisa, kita baca di dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 23-24. Elisa pergi dari sana ke Betel, dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu, lalu mencemoohkan dia serta berseru kepadanya, naiklah botak, lalu berpalinglah ia ke belakang. Dan ketika ia melihat mereka, dikutuknyalah mereka demi nama Tuhan. Maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan, lalu mencabik-cabik dari mereka 42 orang anak. Ya. Dalam kisah ini, kita baca dari mulut Isa keluar kutuk atas anak-anak yang kurang ajar, yang mencemooh Nabi Allah itu, sehingga oleh kutuk yang keluar dari mulut Elisa itu, mereka dicabik-cabik oleh 2 ekor beruang dari hutan. Jadi dari mulut Elisa yang berdoa, Elia yang berdoa, maka api turun membakar kurban yang dibasahi air, dan dari mulut murid Elia, Elisa, yang mengutuk anak-anak kurang ajar yang mencemooh dan menista Nabi sebagai orang berkepala buta itu, keluar hukuman melalui 2 beruang yang mencabik-cabik mereka sampai mati. Dari mulut kedua nabi inilah muncul mukjizat api dan hukuman kematian. 2 fakta yang berbeda inilah yang kelihatannya dipadukan dalam Wahyu 11 ayat 5 itu. Jadi 2 mukjizat ini tidak dapat kita terapkan secara ketat kepada Nabi Elia.
Mukjizat untuk menginginkan hujan dan mengeluarkan api dari mulut itu dikatakan keluarlah api dari mulut mereka dan mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan. Artinya dua saksi itulah yang mempunyai mukjizat yang dianggap sebagai mukjizat Elia secara bersama-sama. Sementara itu saksi yang satu lagi dianggap sebagai Nabi Musa. Kita tahu bahwa tak ada mukjizat Musa yang tercatat dalam Perjanjian Lama yang Musa dapat menghentikan hujan dan mengeluarkan api dari mulutnya untuk menghukum musuh-musuhnya itu. Selanjutnya, mukjizat yang menunjukkan salah satu dari saksi itu adalah Nabi Musa karena dikatakan dalam Wahyu 11 ayat 6, Mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah. Dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. jadi kuasa untuk mengubah air menjadi darah memang dalam Perjanjian Lama dinyatakan sebagai yang dimiliki Nabi Musa. Keluaran 7 ayat 17 sampai 19. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Dari hal yang berikut akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini akan kupukul air yang di sungai Nil, dan air itu akan berubah menjadi darah. Dan ikan yang di dalam sungai Nil akan mati, sehingga sungai Nil akan berbau busuk. Maka orang akan segan meminum air dari sungai Nil ini. Ya, di samping kuasa untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka tadi. Kita baca 1 Samuel 4 ayat 8. Celakalah kita, siapakah yang menolong kita dari tangan Allah yang maha dahsyat ini? Inilah juga Allah yang telah menghajar orang Mesir dengan berbagai tulah di padang gurun. Keluaran 7 ayat 10. Keluaran 7 sampai 10, bukan ayat 10, yang menunjukkan macam-macam tulah yang dijatuhkan kepada orang Mesir. Ya. Namun masalahnya adalah yang dinyatakan sebagai yang memiliki kuasa ini adalah dua saksi itu secara bersama. Atas dasar penyataan bahwa mereka itulah yang mempunyai kuasa itu dan yang melakukannya, bukan hanya salah satu dari mereka saja. Jadi tak mungkin ciri-ciri mukjizat ini secara ketat kita tertafsirkan sebagai yang menunjuk kepada Musa seorang. Lagi pula tidak ada bukti bahwa Elia semasa hidupnya pernah mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah. Serta mempunyai kuasa untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendainya. Dengan demikian, tidak mungkin tanda mukjizat itu dinisbahkan kepada Musa. Apalagi dua saksi ini nanti dalam memberikan kesaksiannya melawan binatang yang keluar dari laut, yaitu antikristus yang akan datang. Wahyu 11 ayat 7. 11 ayat 7. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Ya. Wahyu 13 ayat 1 dan 2. Dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Ini adalah simbol, binatang ini adalah simbol dari antikristus, ya. Mereka akan mengalami mati karena kitab suci mengatakan bahwa binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Bahwa hal ini tidak mungkin terjadi kepada Musa karena kitab suci mengatakan lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab di tentangan Bet Peor. Dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini.
Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Ulangan 34 ayat 5 sampai 7. Mereka yang bertahan pada penafsiran bahwa salah satu dari dua saksi itu adalah Nabi Musa, dikarenakan dalam transfigurasi Kristus dalam Matius 17 ayat 1 dan 2, yang menampakkan diri adalah Musa, Nabi, dan Nabi Elia. Tetapi menurut pengajaran gereja ortodoks, Nabi ini masih hidup di hadapan Allah, sebagai yang digambarkan sampai pohon zaitun. Dan menurut Alkitab hanya ada dua nabi yang belum pernah mati. Yang satu Henoh. Kita baca dalam Kejadian 5 ayat 28. Mulai ayat 25. Setelah Metusalah hidup 187 tahun, ia memperanakan Lamekh. Dan Metusalah masih hidup 782 tahun. Setelah ia memperanakan Lamekh, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi, Metusalah mencapai umur 969 tahun, lalu ia mati. Setelah Lamekh hidup 182 tahun, ia memperanakan seorang anak laki-laki dan memberi nama Nuh kepadanya. Katanya, Nuh atau Henoh? Nuh. Terus sebentar ya, saudara. Saya lihat dalam Kejadian pasal 5 itu 18 sampai 24. Setelah Yared hidup 162 tahun, ia memperanakan Henoh. Dan Yared masih hidup 800 tahun setelah ia memperanakan Henoh. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Yared mencapai umur 962 tahun lalu ia mati. Setelah Henoh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Dan Henoh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Maksudnya dijelaskan di dalam Ibrani pasal yang ke-11, ayatnya yang kelima. Karena iman, Henoh terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian. Nah, Henoh terangkat supaya tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan karena Allah mengangkatnya. Ya, jadi Henoh itu nabi yang belum pernah mati. Padahal Alkitab mengatakan upah dosa adalah maut. Henoh adalah orang berdosa seperti semua manusia yang lain. Maka dia perlu suatu saat mengalami kematiannya. Dan kematiannya ditunda untuk tujuannya nanti dia datang lagi bersama Elia. Karena Elia juga belum mati. Ya, kita baca dalam 1 Raja-Raja pasal 2. Ya. 1 Raja-Raja pasalnya yang kedua. Kita baca demikian. Ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-13. 1 Raja-Raja 2. 2 Raja-Raja, maaf. 2 Raja-Raja 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-12. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana.
sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ya toh? Jadi Elia diangkat dengan kereta berapi ini, berarti Elia belum mati. Oleh karena itu, dalam kitab Maleakhi pasal yang keempat ayat 5, dijanjikan bahwa Elia akan datang lagi karena dia memang belum mati. Kita baca dalam Maleakhi pasal 4 ayat 5 dan 6. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya dari hari Tuhan Ya, yang besar, menjelang akhir zaman Nabi Elia datang. Terus? yang besar dan dahsyat itu. Terima kasih. Jadi Nabi Elia akan datang lagi karena dia belum mati. Nah, kalau di dalam kitab Wahyu pasal 11 tadi ada 2 orang nabi, salah satunya nabi yang belum mati adalah Nabi Henokh. Berarti sama dengan Elia karena semua manusia itu berdosa, Nabi Henokh juga harus mengalami kematian karena upah dosa adalah maut. Nah, tapi untuk tujuan daripada rencana Allah ini, dia baru didatangkan ketika zamannya Antikristus itu. Coba kita kembali kepada kitab Wahyu pasal 11 ya. Kita baca tadi mengenai 2 nabi itu ya. Ayatnya berapa tadi? Ya? 7. Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung. Jadi ini menunjuk kepada 2 nabi ini ya. 1260 hari lamanya. Itu menunjukkan bahwa itu masa 3,5 tahun ketika Antikristus berkuasa. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kekidian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Ini yang disimbolkan dengan imam siapa tadi? Yosua dan gubernur Zerubabel ya. Yang juga ada di hadapan Allah sebagai pohon zaitun. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka, menghanguskan semua musuh mereka. Sudah saya jelaskan, ini gaung dari mujizat Elia dan Elisa yang dipadukan. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Artinya terbakar dengan api yang keluar dari mulut mereka. Mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Gitu. Jadi ini nabi ya. Dan mereka mempunyai kuasa atas inilah gambaran dari Nabi Elia. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah. Dan itu kalau yang ada dalam Alkitab itu adalah Nabi Musa. Tapi Nabi Musa tidak mungkin turun lagi kan untuk dibunuh sebab sudah tidak punya tubuh karena dia sudah mati, sudah dikubur. Jadi satu-satunya Nabi belum mati, belum pernah mengalami kematian adalah Nabi Henokh yang masih hidup. Nah, bahwa Nabi Henokh tidak dijelaskan punya mukjizat seperti itu tidak jadi masalah karena di dalam Alkitab juga dikatakan bahwa Nabi Henokh itu dikatakan pernah bernubuat meskipun dalam Perjanjian Lama kita tidak akan menjumpai itu ya. Di dalam Yudas 1 ayat 14. Yudas 1 ayat 14. Juga tentang mereka, Henokh, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik. Nah, kita tidak menjumpai cerita kapan Henokh itu bernubuat.
Demikian juga kita tidak menjumpai mukjizatnya. Jadi bukan tidak mungkin bahwa Nabi Henokh juga mempunyai mukjizat yang sama seperti yang dilakukan Nabi Musa. Jadi kalau begitu yang datang untuk di akhir zaman sebagai dua orang nabi itu yang akan bernubuat di tengah-tengah zamannya antikristus itu adalah Nabi Elia dan Nabi Henokh, ya. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut, yaitu antikristus tadi, akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Dengan demikian mereka mengalami kematian sama seperti manusia-manusia yang lain. Ya tentu saja yang mengalami kematian adalah mereka yang belum pernah mati. Dan yang belum pernah mati hanya dua, yaitu Nabi Elia dan Nabi Henokh. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan yang raya kota besar, yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, karena ini kota-kota berdosa, tapi sebenarnya yang dimaksud adalah Yerusalem, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Karena Tuhan Yesus disalibkan di kota Yerusalem. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya. Dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Saudari Maya menanyakan, ya, Allah kirimkan 2 saksi setelah mereka melaksanakan tugas akan mati, karena binatang dari tanah, dari jurang maut, ya. Dari jurang maut, kemudian bangkit di hari ketiga. Ya, sudah saya jelaskan tadi, ya. Terus ayat 10, mereka yang diam di bumi bahagia, karena kedua nabi merupakan siksaan bagi semua orang di atas bumi. Maksud siksaan bagi semua orang itu, yang dimaksud di atas bumi apa? Ya itu kan orang-orang yang pengikut antikristus, kan. Jadi antikristus masih ada, orang-orang jahat ya masih ada gitu kan yang mengikuti antikristus. Ya mungkin disiksanya gempa bumi kah, penyakit kah, macam-macam kita tidak tahu. Tapi mereka mengalami kesiksaan. Ayat 12, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. 2 saksi Allah, maksud mereka di bumi itu siapa? Ya musuhnya itu orang-orang para pengikut antikristus yang tidak rela mendengarkan nubuat dan peringatan mereka gitu ya. Manusia-manusia yang menjadi miliknya antikristus. Terus ayat 12 disaksikan oleh musuh mereka. Maksudnya terus kalau baca ini berarti di bumi masih ada orang jahat, masih dong, antikristus masih ada kok. Ini kan kejadiannya konteksnya 3,5 tahun masa antikristus, ya. Kalau dari penjelasan Romo, orang-orang kudus ini kan tetap tinggal di bumi. Ya orang yang tidak mempercayai antikristus ya tinggal di bumi. Tapi di sini saksi Allah terangkat. Nah ini kan bukan orang, ini nabi. Dan nabi ini tertentu yaitu Nabi Henokh dan Elia. Jadi ini tidak ada alasan untuk menggunakan ayat ini untuk mengajarkan tentang pengangkatan. Ini kebangkitan 2 nabi ini, ya. Walaupun cuma 2 orang, ya memang hanya 2 orang yang pada waktu zamannya antikristus itu yang menentang antikristus, yaitu 2 nabi ini. Itu artinya yang di bumi orang jahat, yang terangkat orang baik. Bukan, yang di bumi pengikut Kristus, yang diangkat 2 nabi. Itu loh ya. Jadi jangan dikacaukan ini dengan ajaran rapture, tidak ada urusannya itu ini. Ini ajaran tentang perlawanan 2 nabi itu untuk melawan antikristus. Gitu ya. Ya, jadi itu Saudari Maya, itulah penjelasannya. Terus ayat berapa tadi? Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira. Ya waktu ini karena zamannya antikristus, yang diam di atas bumi adalah para pengikut antikristus. Sedangkan para pengikut Kristus mengalami aniaya tetapi tetap dilindungi oleh
Tuhan yang digambarkan sebagai wanita yang bersembunyi di padang belantara, ya. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita atas mereka itu, dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi, karena mereka tidak mau mendengar nubuatnya, tidak mau mendengar peringatan dari dua nabi ini. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari langit ke dalam mereka. Jadi mereka mati kan. Hanya orang yang bisa hidup yang bisa mati dan tergeletak di jalan. Ya, makanya itu harus ada dua orang yang belum pernah mati, yang masih disimpan Allah untuk sementara waktu ribuan tahun sampai datangnya Antikristus untuk menentang Antikristus ini. Ya, 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit dan semua orang melihat mereka menjadi sangat takut. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara nyaring dari surga berkata kepada mereka, naiklah kemari. Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Ya, jadi sebenarnya jelas ini nggak usah ditarik-tarik ke rapture segala. Ini bukan berbicara tentang rapture kok. Bahkan dalam ajaran raja yang percaya rapture, zamannya Antikristus itu belum rapture gitu loh. Dan ini kan masih yang memerangi kedua nabi ini kan binatang yang keluar dari jurang maut itu berarti Antikristus masih ada ya. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan 1/10 bagian dari kota itu rubuh dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu, dan orang-orang lain sangat ketakutan lalu memuliakan Allah yang di surga. Itu ya. Jadi itu yang bisa saya jelaskan. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom. Atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.